Hari ini saya akan berbicara tentang bercanda bom. Bercanda bom. Oh, nggih. Nggih, Masya Ya, Allah. ya masih ingat itu ada peristiwa Ya, apa? yang bercanda guyonan di pesawat itu. Iya. Prof. Nggih. Jadi saya akan melihatnya dari sudut Islam ya. Nggih, Dari nggih. sudut Islam. Ya. Jadi bercanda itu boleh. Nggih, nggih. Nabi sendiri ya sering bercanda juga. Nggih. Tapi yang tidak boleh itu adalah bercanda yang isinya itu berbohong. Isinya itu ada unsur dustanya. Ada dustanya, Masya Ya, Allah. jadi dusta itu tidak boleh walaupun untuk guyonan. Ya Allah, nggih. Jadi, Nabi itu pernah begini, didatangi orang tua, perempuan tua, kemudian Nabi mengatakan, nenek di surga ndak ada orang kayak nenek ini, gitu. Nangis. Gimana? Terus dipanggil lagi. Maksud saya begini, di surga nanti ndak ada orang yang masih tua seperti nenek ini, sudah dioperasi plastik, dibuat yang cantik. Masya Allah. Nah kan ndak bohong. Ndak bohong. Memang begitu. Orang masuk surga itu seperti siapapun itu nanti tingginya akan Samakan. tingginya itu akan dibuat yang standar. Walaupun pendek di dunia itu ditinggikan. Oh, Masya Yang Allah. pesek itu dimancungkan, yang hitam itu ya diputihkan. Itu betul itu ya. Yang rambutnya botak itu Lepatkan dilepatkan. Masya Allah. Jadi memang betul Nabi kan tidak bohong, tapi bergurau tuh. Nabi juga pernah bergurau ketika seorang wanita datang minta Nabi, ini gimana ngangkut barang sekian banyak ini. Saya minta bantuan Nabi dicarikan untuk mengangkut barang-barang saya yang banyak. Nabi kemudian saya menjawab, iya gampang. Nanti saya carikan anaknya unta. Orang ini loh, ini bawa barang sekian banyak kok di anaknya unta. Terus didatangkan unta yang besar. Nah ini baru, lah ini anaknya siapa? Ini lahir dari batu apa dari unta? Ini anaknya unta. Ya Allah. Jadi Nabi itu ya jangan membayangkan Nabi itu sangat serius, kemudian tidak ada humor. Ada humor. Ada lagi seorang wanita yang datang, Nabi begini. Saya ingin mengundang kau. Suami saya itu ingin mengundang kau untuk ini. Oh, kamu siapa nama suamimu itu? Ini Nabi. Oh, saya masih ingat itu. Itu kan laki-laki yang matanya ada hitamnya itu. Gitu. Matanya ada hitamnya itu. Larilah kepada suaminya. Karena suaminya itu Nabi mengatakan, dia mengatakan pada Nabi, enggak, suami saya itu sehat, matanya normal. Iya saya tahu, tapi kan ada hitamnya itu. Lari nangis di depan suaminya. Itu, gimana mas ini kok kamu katanya Nabi itu sakit, katanya matamu ndak beres, ada hitamnya. Nah suaminya ya tertawa terbahak-bahak itu. Nah, sekarang kamu lihat ada hitamnya apa enggak? Matamu sendiri ada hitamnya apa enggak? Ada lah, iya. Masya Allah. Nah tapi yang tidak boleh adalah humor, guyon, gurau, bercanda yang itu mengandung dusta. Masya Allah. Ya itu. Maka saya memilih topik ini karena memang ada kasus hari ini atau kemarin ya. Seorang penumpang pesawat itu dia membawa koper, kemudian disuruh membawakan pramugari, tolong diangkatkan koper itu, dinaikkan, kok berat? Ya ada bomnya itu. Masya Allah. Nah ini kan di pesawat kan sudah ada aturan tuh, saya
kapan hari di pesawat itu saya lihat, jangan sekali-kali bergurau soal bom. Sebab itu nanti ada hukumannya. Ya dia gurau, menggoda mungkin ada bom. Laporlah ke pilotnya, pilot lapor pada keamanan, langsung dihentikan pesawat itu, tidak boleh terbang dulu. Lalu orang itu sampai ini pihak keamanan tuh dengan apa itu pasukan anti bom. Masya Allah. Mengerahkan anti bom. Kan kita nggak tahu ini guyon apa kan nggak tahu. Langsung diamankan. Sekarang dalam tahanan. Allah, Masya Allah. Ya toh. Nah kalau sudah begini ini siapa yang susah? Dia susah. Keluarganya susah. Susah juga. Anaknya susah. Ibunya tambah susah. Ayahnya susah. Masya Allah. Teman-teman dekatnya susah. Karena tidak bisa bekerja. Kalau saya bikin urusannya jadi panjang. Itu bisa dituntut hukuman sampai setahun. Allah. Iya toh? Iya. Itu. Nah, nanti saya tunjukkan. Jadi saya tunjukkan hadisnya. Nanti pelan-pelan saya tunjukkan mana yang tidak boleh. Makanya kalau Anda sebagai orang tua lalu bergurau kepada anak, itu loh durian itu loh di tas kresek itu ternyata bukan durian, ya kan? Tapi ternyata buku-buku yang sudah rusak di situ. Mana? Guyon, nggak boleh. Nggak boleh ya, Prof? Nggak boleh. Nanti kalau nanti ibunya itu suatu saat orang tuanya tuh ngomong yang serius, bisa saja. Oh ini guyon ini. Coba. Karena susah membedakan, gitu loh. Dan itu sama dengan ngajari nanti kamu nggak apa-apa guyon-guyon begitu, tapi merembet ke masalah yang lain. Masya Allah. Iya, jadi ada perawi hadis itu yang berbicara kepada hewannya itu begini, seperti diberi rumput tapi ternyata bukan rumput gitu. Gitu. Langsung divonis orang ini tidak boleh menceritakan hadis. Karena ini orang ini berbohong kepada hewan. Ya Allah, sampai sebegitunya, Prof. Iya. Itu orang ini berbohong kepada hewan. Berarti orang ini tidak dipercaya lagi, untuk ngomongnya tidak boleh dipercaya lagi. Masya Allah. Tidak boleh menyampaikan ajaran agama. Padahal kepada hewan ya, Prof. Kepada manusia. Nah, seperti itu. Ya Allah, sampai gitunya. Masya Allah. Ada lagi. Ini ada kira-kira 5 tahun atau beberapa tahun yang lalu lah, saya baca koran bagaimana seseorang itu di urusan polisi karena pada waktu menyembelih hewan kurban, menyembelih korban itu yang rame-rame di masjid itu, ada perempuan lewat, kemudian dipotongkan ini loh kelaminnya hewan kurban itu. Ini loh senenganmu. Masya Allah. Ini loh kesukaanmu. Tersinggung itu, lapor sama suaminya. Dilaporkan polisi, kena dia. Allah, Masya Allah. Kena. Masya Allah, betapa indahnya hadis Nabi itu. Betapa indahnya hadis Nabi. Bahwa hati-hati soal mulut ini. Sekarang itu ngebrak mamanya, itu ndak sungguhan tapi hanya menggertak. Awas kamu, nanti saya bunuh beberapa hari ini kamu. Gertak supaya dia takut. Tapi WA ini kan ditunjukkan ke polisi bahwa orang nomornya ini, orangnya ini mengancam pembunuhan. Masya Allah, bisa kena gitu. Lo kena. Masya Allah. Ya ini dulur El Victor yang sangat saya cintai. Jadi hati-hati soal perkataan itu, jangan gurau. Untuk apa sih? Daripada untuk begitu kan baca Allahumma sholli ala Muhammad. Diganti dengan doa. Ya, diangkat. Mudah-mudahan
malaikat, seneng. Ya gurau tapi yang jangan ada bohong. Nggih. Itu ya. Nah, Masya Allah. Apakah saya ini mengada-ada? Sekarang saya bukakan ya. Ini sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli alaihi. Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah. Artinya aku memberi jaminan, saya memberi jaminan bahwa nanti ada orang yang dimasukkan di tepi surga, di tepi surga aja. Ada ya di pinggiran surga. Nggih. Itu disediakan, aku jamin pokok dia nanti dimasukkan surga. Tapi di tepi surga, tapi sudah dalam surga. Sudah dalam surga ya Prof ya. Nggih. Untuk siapa? Liman tarokal miro'a wa ingkana muhiqqan. Untuk orang yang menghentikan perdebatan. Jika perdebatan itu sudah tidak sehat. Masya Allah. Sudah mulai emosi, marah. Ya, kontok-kontokan kata nggih. Wa ingkana muhiqqan, sekalipun dia itu sudah jelas-jelas lawang ini bulat, tapi dia ngotot aja itu segi 4. Barangnya itu loh ada. Iya. Ini bulat, tapi dia ngotot itu segi 4. Ya Allah. Seluruh orang tahu bahwa itu segi 4. Nggih. Tapi dia ngotot itu bulat. Loh ini dia mau menghentikan. Ya sudah. Oh jadi ini segi 4 ya? Iya. Oh iya sudah ya, berarti kita beda pendapat ya. Enggak apa-apa. Dihentikan. Masya Allah. Dihentikan. Nah itu orang yang begitu dimasukkan ke surga oleh Allah. Karena berarti orang ini bisa menghindari konflik. Jadi yang namanya persatuan Islam itu seduluran, keakraban itu harus menjadi tujuan dari kehidupan Muslim ini. Ya, nah, itu berbantah. Di sekitar kita ini banyak orang-orang yang rame sampai tengkar itu hanya karena persoalan capres itu. Iya, Prof. Dia dukung ini, kemudian menjelekkan ini menjadi ini. Ya Allah. Nah ini kalau nanti orang ini tidak terima, kan dilaporkan kepada polisi toh bahwa orang ini mencemarkan nama baik. Lagi-lagi kata Rasulullah itu jagalah mulutmu. Masya Allah. Jagalah mulutmu. Jagalah mulutmu. Jangan berkata kecuali zikrullah, yang zikir mengandung zikir pada Allah. Jangan berkata kecuali itu yang baik-baik. Masya Allah. Kita ini cari makan sudah susah, Mas. Ngurusi pendidikan anak kita sudah susah. Untuk biaya kesehatan susah. Jangan ditambahi masalah baru karena mulutnya tak terkontrol. Itu loh ya. Ya. Jadi jangan berdebat. Kalau sudah berdebat, walaupun lawang Quran itu disebut, ini katanya Quran itu banyak berapa juz itu, sekian juz. Ngotot saja itu. Ayat ini ayat dari Makkah, ini turun Makkah, ini turun di Madinah. Ya sudah, di dalam Qurannya sudah tertulis. Iya, ini ayat turun di Makkah, tapi dia ngotot turun di Madinah. Terus saja sampai kamu ini sudah berapa tahun kamu mondok? Saya ini 20 tahun, kamu macam-macam. Pokoknya macam-macam. Oh, berarti sudah tidak bagus. Stop. Stop. Berarti tidak bagus ini. Kata Nabi, kalau kamu mau menghentikan perdebatan, walaupun kamu benar, kamu besok dimasukkan surga di daerah tepi surga. Masya Allah. Wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa ingkana mazihan. Nah ini, dan juga saya yang menjamin ada orang nanti dimasukkan ke surga di tengah. Di tengah surga orang yang tidak berbohong walaupun itu untuk bercanda. Paham? Nggih. Masya Allah.
Betul kata Nabi itu. Jagalah mulutmu. Jagalah mulutmu. Sudahlah, hindari bercanda, menggoda, usil ya. Itu yang menggunakan kata-kata yang tidak tidak benar, itu berbohong. Itu loh. Masya Allah. Kecuali kalau begini ya, guyon mamanya. Loh, di mana Pak Ali itu? Sekarang di penjara. Namanya saya ya. Di penjara. Loh, kamu yang benar? Iya, benar. Terus tanya saya, kamu tuh guyon. Kemarin Pak Ali itu di penjara memberi ceramah. Iya toh? Lu kan nggak bohong. Nggak bohong, iya. Memang benar-benar di penjara. Iya kan? Guyon tapi kan bener. Khotbah Jumat. Loh iya. Di mana bapakmu sekarang? Bapak di penjara, Pak. Iya. Oh iya. Temenan kamu. Terus ke sana ternyata. Enggak, bapaknya itu disuruh ngecat tembok di penjara. Disuruh karena catnya tembok itu sudah kusut disuruh ngecat lagi. Ya, insyaallah. Anjir. Saya dengar bapakmu juga di penjara ya. Kamu jangan macam-macam loh. Lah ya kan bapakmu kemarin katanya itu menolong ngurus SIM-nya orang yang pegawai situ di penjara. Oh iya itu. Kan penjara kan enggak bohong. Nggih. Boleh. Masya Allah. Nggih. Jadi Allah menjamin adanya surga untuk orang satu, menghentikan debat-debat. Ya. Debat kalau perdebatan itu sudah mengarah kepada yang tidak sehat. Yang kedua, orang yang berkata jujur, tidak bohong walaupun untuk bergurau. Nah, ada lagi yang tertinggi lagi. Wa bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluquhu. Masya Allah. Dan di atas semuanya itu ada surga di lantai 2. Di atasnya lantai itu. Di atasnya lagi. Yang baik, yang ini. Untuk siapa? Kata Rasulullah, untuk orang yang kalau bicara itu baik, kalau bertindak baik, ibadahnya baik, akhlaknya baik, ya itu mendapatkan itu ya Prof ya. Iya. Masya Allah. Jadi dulur ya sudahlah, ikuti hadis Nabi ini. Ya, stop, walaupun itu tidak tentang bom, ya. Jangan kali-kali. Kan itu sudah terjadi beberapa tahun yang lalu juga ada toh. Bergurau tentang bom. Lalu kemudian timbullah undang-undang siapa yang bergurau tentang bom. Karena ini apa? Kalau susah dibedakan toh. Nah kalau ternyata ada bom betul kemudian di situ ada 100 penumpang. 200 penumpang. Nah kalau meledak di atas betul, ini nyawanya orang sekian banyak. Masya Allah. Dan itu kan, jadi waktu itu pilot diberi laporan bahwa ternyata tasnya dibongkar nggak ada bomnya, toh. Tapi pilot mengatakan saya nggak mau resiko. Tolong orang itu harus tidak ada dulu, tasnya harus dikeluarkan dulu. Dan untuk mengeluarkan sendiri ini juga tidak main-main. Iya. Kalau beneran bagaimana? Nah, iya. Dibawakan pasukan khusus, nah itu. Jadi saya ulang, dulur El Victor. Jangan menggoda orang, jangan gurau sama anak, sama pembantu, sama murid, sama guru yang itu ada unsur bohongnya, walaupun untuk guyon, ya, karena itu seperti biasa, tapi yang mendengarkan itu tidak mesti biasa. Ini dalam bahasa ini kalau di kajian keilmuan itu begini, Mas. Gitu. Orang yang menulis, orang yang ngomong itu setelah diucapkan, setelah ditulis, itu dianggap saja yang menulis sudah mati. Oh, Masya Allah. Ya. Itu menurut dalam studi ini loh Mas ya, dalam studi penelitian ya. Karena
sudah tidak punya hak lagi untuk melakukan sesuatu. Ini sudah milik publik. Ditafsiri apa saja itu urusan mereka, itu haknya. Paham toh? Iya. Jadi kalau kata itu sudah lepas, itu milik publik. Maka mereka punya hak untuk menafsirkan. Punya penafsiran sendiri-sendiri. Iya, itu ada metode penelitian yang model begitu. Ya Allah. Jadi ketika orang sudah berbicara, ya sudah. Ya itu sudah yang ini ya silakan punya klarifikasi, tapi saya nggak butuh klarifikasi. Saya butuh bahwa ngomongmu sudah saya dengar, saya serap. Publik yang menilai. Ya. Masya Allah. Publik yang menilai. Ya, sebagai penutup dari sebelum istirahat kita break ya. Tentu Dulur Victor ingat hadis Rasulullah SAW kan, maka na yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kan kita ada toh Mas itu. Kalau kamu itu menyatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kan kamu sudah beriman toh? Nah, tunjukkan bahwa kamu itu syahadat yang benar dengan hanya berkata yang benar. Kalau tidak bisa berkata yang benar, maka cukup auliyasmut atau diam saja. Masya Allah. Orang diskusi soal capres, soal partai, soal caleg, ini ya sudah, silakan kamu menyendiri saja di sana. Membaca Quran 1 juz, atau membaca sholawat 100 kali, atau membaca la ilaha illallah, atau membaca subhanallah wa bihamdihi. Kamu disenangi Allah, disenangi Rasulullah, hidupmu diberkahi Allah. Masya Allah. Kamu tidak terkena macam-macam. Resiko-resiko ndak ada, zikir ndak ada, sholawat resikonya ndak ada. Justru adalah kebahagiaan dan keberkahan. Masya Allah. Ya. Jadi saya ulang, jangan menggoda anaknya dengan bohong. Itu loh, palikmu datang ada pintu, oh ternyata bukan paket. Kan dia anaknya ini kangen sama paliknya. Iku lho palikmu. Masya Allah. Loh, jangan. Walaupun remeh ya Pak. Enggak gitu loh Mbak, enggak itu. Iya, udah, kamu tadi mau nangis terus. Enggak boleh. Karena berarti kita ngajari orang untuk bohong. Ngajari anak untuk bohong. Masya Allah. Nanti kalau jadi orang tua ya begitu lagi lah. Ya kalau anaknya ini enggak stres, tiba-tiba stres mati langsung, gimana kalau mamanya kita bohong kemudian kaget. Saya menggoda, Masya Allah. Lalu nanti di akhir pembicaraan kemudian, iya maaf saya khilaf. Wah, sudah mati, sudah masuk penjara, saya khilaf, ya sudah. Ya, saya doakan ini pelajaran yang berharga bagi yang sekarang keluarganya lagi bermasalah karena urusan bergurau dengan bom. Yang mendengarkan acara ini, mudah-mudahan ini pelajaran yang berharga. Lalu saya doakan keluarganya sabar. Saya doakan juga bisa menjalani proses ini dengan baik. Dan mudah-mudahan ini pelajaran yang paling berharga dalam hidup. Ikutilah hadis Rasulullah SAW. Taatlah Allah, taatlah Rasulullah, taatlah aturan-aturan negara, dan harus kita pelajari.